Ciro Alves dan nomor punggung double di Persib. Jackmania akan hadir ke Bandung. Nasib Wander Luiz dan beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Musim ini di Persib Bandung ada 5 pemain yang menggunakan nomor punggung double alias nomor kembar, yakni Daisuke Sato dengan 66, Deddy Kusnandar dengan 11, Ricky Kambuaya dengan 55, Ridwan Ansori dengan 99, dan Ciro Alves dengan 77. Uniknya, biasanya pemain yang menggunakan nomor double di Persib selalu tampil apik meskipun jarang yang menyabet gelar individu. Mungkin cuma Christian Gonzalez di tahun 2008 hingga 2011 saja yang mampu jadi pencetak gol terbanyak di Persib dengan torehan 41 gol untuk Persib selama karir waktu tersebut. Selebihnya meskipun tak cetak banyak gol, namun para pengguna nomor double di Persib ini selalu tampil impresif, kecuali Juan Belencoso yang pakai nomor 99 di Persib saat 2016 silam. Pemain-pemain seperti Supardi Nasir dengan 22-nya jadi legenda di Persib atau sederet nama lain. Nah, bagaimana dengan musim ini? Dari 5 pemain yang memakai nomor double di Persib musim ini, mungkin hanya Ridwan Ansori saja yang belum tunjukkan kemampuannya karena memang belum pernah dipasang. Selebihnya sudah pernah dipasang dan rata-rata jadi pemain inti di Persib. Dan 2 nomor double yang paling menonjol di Persib sejauh ini adalah 66 milik Daisuke Sato dan 77 milik Ciro Alves. Uniknya, 2 pemain ini sempat dikritik di awal-awal liga karena penampilannya yang inkonsistensi. Daisuke Sato sebagai pemilik nomor punggung 66 peninggalan Mario Jardel yang hengkang ke Persita sudah mulai menunjukkan kualitasnya di bawah asuhan Luis Mia. Begitupun dengan Ciro Alves yang terpaksa memakai nomor 77 karena nomor 7 sendiri sudah dipakai oleh Beckham Putra pun sudah mulai tunjukkan kualitasnya saat ditangani oleh Luis Mia. Nomor 77 ini adalah peninggalan Gozali Siregar yang membela Persib di tahun 2018-2019. Dari 2 musim bersama Persib, Gozo cetak 58 penampilan dengan 9 golnya. Posisinya pun sama, yakni sama-sama penyerang sayap. Lalu, bagaimana dengan kiprah nomor 77 di Persib yang dipakai Ciro Alves musim ini? Berikut akan kami tampilkan sederet pemain asing di Persib yang pernah pakai nomor punggung double sejak era Liga Indonesia. Dan siapakah yang terbaik menurut kalian? Ingat, pemain asing ya. Yang pertama ada Juan Belencoso asal Spanyol di musim 2016 dengan catatan 16 laga dan 2 gol dengan nomor punggung 99-nya. Yang kedua, Jonathan Baumann asal Argentina di tahun 2018 dengan 26 laga dan cetak 12 gol dengan nomor 99. Yang ketiga adalah Oh In Kyun dari Korea Selatan di tahun 2018 dari 27 laga dengan 3 golnya dengan nomor punggung 33.
Yang keempat adalah Daisuke Sato di musim ini dari 10 laga dengan tanpa gol dengan nomor punggung 66-nya. Dan yang terakhir adalah Ciro Alves di musim ini dari 8 laga sudah cetak 3 gol dengan nomor punggung 77-nya. Di sisi lain, skuad Persib resmi latihan kembali usai libur 3 hari. Di sesi latihan ini, kecuali 3 pemain yang dipanggil timnas, yakni Rahmat Irianto, Maklok, dan Ricky Kambuaya, seluruh pemain Persib tampak hadir, termasuk yang cedera, seperti Teja Pakualam, Victor Igbonevo, dan Ezra Walian. Ditambah 2 pemain timnas U19, yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Khususnya untuk Robi dan Kakang, Luis Mia mengaku jika dirinya mengakui kehebatan Sintayong. Menurut Mia, pemain-pemain yang dipanggil ke timnas justru menunjukkan progres yang lebih bagus saat kembali ke klubnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Sintayong yang sudah berhasil membawa 2 kelompok usia timnas melaju ke Piala Asia, yakni U23 dan U20. Dia pelatih hebat. Saya selalu senang jika ada pemain yang dipanggil ke timnas, karena selain untuk menunjukkan dan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain, level pemain-pemain itu sendiri pun semakin meningkat. Seperti 2 pemain muda kami yang baru kembali dari timnas U19. Mereka lebih berkembang permainannya. Tentu ini bagus untuk Persib, ujar Luis Mia. Ada yang aneh nggak? Hayo, apa yang aneh menurut kalian? Yang aneh adalah ketika zamannya Rene Albert melatih Persib, Rene Albert itu selalu keberatan jika pemain Persib dipanggil ke timnas dengan alasan akan mengurangi kekuatan tim Persib. Karena yang diambil ke timnas itu kan biasanya pemain inti Persib, dan Rene Albert pun selalu berbeda pendapat dengan STY, terutama soal fisik dan permainan para pemain itu sendiri. Nah, kalau Luis Mia ini justru seneng ya anak asuhnya dipanggil ke timnas, karena Luis Mia tahu di timnas pun para pemain ini dilatih oleh pelatih yang hebat, dan tentu Luis Mia pun tahu karena Luis Mia pernah melatih timnas. Dan Luis Mia ini pun gak takut ya kekuatan timnya berkurang karena pemain dipanggil timnas, sebab Luis Mia ini tipe pelatih yang bukan pelatih ortodok atau monoton yang hanya mengandalkan pemain itu-itu saja. Jadi gini mungkin ya bagi Luis Mia, memang kekuatan tim akan berkurang karena pemain itu dipanggil timnas, tapi permainan itu nggak selalu bergantung pada 1 atau 2 pemain. Yang penting kan racikan pelatihnya. Ini bedanya Luis Mia dengan Rene Albert. Dari Persija Jakarta, pentolan supporter Persija atau Jackmania rencananya akan ke Bandung dan bertemu dengan Panpel Persib dan pentolan supporter Persib. Hal ini dilakukan demi membicarakan kemungkinan hadirnya The Jack di Bandung saat laga pekan ke-11. Jackmania kabarnya akan mengirimkan para pentolannya ke Bandung untuk silaturahmi dengan para pentolan Viking. Di antaranya adalah Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania, Ferry Indra Syarif sebagai pentolan Jackmania, dan beberapa pentolan Jackmania lainnya. Namun belum diketahui kapan rencana Jackmania ini akan ke Bandung. Menurut Diki Sumarno, kedatangan pentolan Jackmania ke Bandung ini selain untuk bersilaturahmi dengan Viking, sekaligus untuk membicarakan kemungkinan berapa banyak jumlah Jackmania yang boleh datang ke Bandung. Diki mengatakan keakraban antara Viking dan Aremania di pekan lalu harusnya bisa dilakukan juga oleh Viking dan Jackmania. Kita memang rencananya akan ke Bandung. Selain silaturahmi dengan Viking, tentunya ini untuk bicarakan kemungkinan seberapa banyak Jackmania yang bisa hadir di Bandung. Sejatinya antara kita sama Viking itu memang gak ada masalah ya. Cuma ada segelintir provokator yang biasanya bikin ricuh, dan saya nggak mau bilang provokator ini dari pihak siapa. Nah, ini yang akan kita bicarakan tentang koordinasinya, pengamanannya, dan lain-lain. Kalau Aremania aja bisa rukun sama Bobotoh, kenapa kita nggak bisa? Ujar Diki Sumarno. Pihak PT LIB sendiri kabarnya sudah memberi izin pada para Jackmania untuk datang ke Bandung. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dari Poltabes Bandung belum menurunkan izin adanya supporter Persija yang akan atau boleh ke Bandung.
Saya sendiri sih berharap ini bisa berjalan lancar ya, karena sejatinya kalau yang namanya supporter sejati itu harusnya nggak ada masalah tuh dengan supporter tim manapun. Yang bahaya itu adalah provokator-provokator nggak punya otak yang bikin ricuh suasana. Apalagi provokator ini ngompor-ngomporin supporter-supporter ingusan yang nggak tahu arti dari supporter itu sendiri. Bener nggak? Wander Luiz, nasib penyerang asal Brazil berusia 30 tahun ini nampaknya akan serupa dengan musim lalu, di mana di musim lalu Luiz didepak dari skuad Persib dan mampir ke PSS Sleman meskipun akhirnya didepak lagi dari PSS Sleman. Musim ini pun nampaknya hal ini akan terulang meskipun sejauh ini Wander Luiz sudah cetak 4 gol dari 9 laga bersama Rans Nusantara FC. Namun kabarnya petinggi Rans yakni Rudy Salim tak puas dengan kinerja Wander Luiz. Apalagi saat ini Rans masih terpaku di papan bawah. Rudy Salim mengatakan dirinya tak mau tim ini hanya numpang lewat saja di Liga 1. Meskipun sulit raih gelar juara, namun Rudy Salim mengatakan tim ini harus tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Sejumlah perombakan besar-besaran pun tengah diupayakan oleh manajemen Rans di paruh musim nanti. Kabarnya akan ada 40% skuad Rans saat ini yang akan dicopot. Apakah termasuk sang pelatih? Rudy Salim sendiri tak menyebutkan apakah Rahmat Darmawan akan dipertahankan atau tidak. Tapi yang jelas kabarnya 2 dari 4 pemain asing Rans musim ini, kabarnya mereka adalah Victor Salinas dan Wander Luiz, akan dicopot. Untuk menggantikan 2 pemain asing ini, kabarnya bos Rans Raffi Ahmad sudah membidik sejumlah nama. Namun tetap nama baru ini nama yang baru di Liga Indonesia. Kabarnya Raffi Ahmad akan bekerja sama dengan Ronaldinho untuk mencari pemain-pemain handal yang kemungkinan bisa direkrut oleh Rans. Ronaldinho sendiri kabarnya akan menanamkan modal atau saham di Rans musim depan. Dan satu nama yang paling santer saat ini adalah striker asal Brazil, ex-punggawa Zenit Saint Petersburg, Givanildo Vieira de Souza alias Hulk. Nama Hulk mencuat usai Ronaldinho sedikit menyinggung pemain ini saat Ronaldinho ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Hulk memang tak muda lagi, yakni berusia 36 tahun, tapi kemampuan Hulk masih bisa diacungi jempol. Saat ini saja di Atlético Mineiro di Liga Brazil, Hulk telah cetak 9 gol dari 21 penampilan. Kontrak Hulk sendiri akan berakhir di Desember ini, dan kemungkinan Rans bisa memboyong Hulk dengan gratis. Dari Persebaya, pelatih Persebaya Aji Santoso dipastikan tak akan mundur dari Persebaya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Aji Santoso. Aji hanya berharap masalah internal Persebaya cepat selesai dan kembali fokus untuk benahi Persebaya. Saat ini menurut Aji dirinya hanya fokus benahi permainan dan mental pemain. Ketika disinggung apakah akan ada perombakan di bursa transfer nanti, Aji mengatakan pasti ada dan sudah dikantongi nama-nama yang bakalan dilepas oleh Aji Santoso termasuk pemain asing. Saya tetap fokus di sini. Fokus utama saya adalah benahi mental dan permainan tim ini. Saya harap masalah internal manajemen segera selesai. Dan untuk bicara perombakan, tentu saya sudah evaluasi dan memang ada sejumlah pilar yang akan kita rombak, termasuk asing. Dan saya sudah kantongi nama-namanya, ujar Aji Santoso. Nah, menurut kalian, siapa nih dari 4 pemain asing Persebaya ini yang akan tersingkir nih?